Yang jelas design thinking ini mencoba mengkonversikan kebutuhan menjadi need ya, menjadi demand. Jadi apa sih bedanya gitu ya need? Kalau need itu masih general, Anda butuh komunikasi gitu ya. Nanti akan Anda sebetulnya kalau di marketing itu need and want gitu ya, need and want. Jadi need ini apa, layaknya manusia. Manusia kan butuh komunikasi. Kemudian Anda tawari alat komunikasinya apa? Ya alat komunikasi misalnya telepon gitu ya. Alat komunikasinya dengan apa email misalnya. Jadi kebutuhan need ini adalah kebutuhan dasar manusia secara ya apa posisi dia sebagai makhluk Tuhan, dia pasti punya kebutuhan tadi. Nah, kita harus mampu menangkap need itu untuk kemudian kita eh, convert gitu ya menjadi sebuah demand atau kalau di marketing itu menjadi sebuah want. Nah, design thinking ini banyak diterapkan oleh sebuah perusahaan ya, sebuah perusahaan yang memang dia bisnisnya adalah di mendesain produk-produk yang 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 inovatif gitu ya. Jadi dia sebetulnya bisnisnya R&D. Ya seperti Cern yang tadi saya cerita yang kemudian di merge ya sama Cisco. Jadi si IDEO ini karena memang pekerjaannya adalah mendesain ya, menghasilkan karya-karya inovatif sehingga banyak diambil cara-cara kerja dia, tips-tips yang dia berikan gitu ya. Jadi nanti akan saya tunjukkan ya. Jadi si tips-tips dari IDEO ini diajarkan di sekolah-sekolah yang high quality ya di Amerika. Nah ini sama sih tadi ya bahwa empathize ini hanya pengulangan aja dan ketika melakukan pendefinisian ini adalah membicarakan secara fokus gitu ya terkait dengan yang akan kita rancang gitu. Di dalam merancang tersebut ya dijabarkan informasi-informasi yang terkait dengan rancangan kita gitu ya dan tentu rancangan itu harus di dalamnya mengandung unsur empathize mode atau model cara kita melibatkan proses empati ya terhadap kebutuhan dari pasar dari klien yang akan kita layani kebutuhannya. Kemudian nanti difokuskan sampai akhirnya disintesakan kita bisa menemukan satu insight ya yang hasil sintesa dari berbagai ide yang sudah terjadi. Kemudian jadi define ini memfasilitasi dihasilkannya sebuah statement ya permasalahan yang akan kita pecahkan atau point of view. POV ya, aduh saya susah ya kalau orang sudah bilang POV. Jadi point of view. Ya, suka ketukar kan point of view. Aduh, mudah-mudahan enggak ya. Oke, jadi nanti saya tunjukkan ya point of view itu apa. Nah, kemudian ini setelah tadi define kan ideate. Ya, ideate ini adalah Anda datang dengan ide-ide yang nanti mungkin akan di-generate lagi ya. Ide ini akan melahirkan kemungkinan-kemungkinan apa. Kemudian setelah ideate lahir prototype ya. Jadi prototipe itu tidak hanya ide itu tidak hanya dituangkan di dalam kertas tapi mulai direalisasikan gitu. Sehingga nanti Anda di sini dikatakan Anda akan semakin dekat terhadap final solution-nya. Jadi prototipe ini barangkali bentuk pertama yang akan nanti Anda lihat ide Anda tuh sebetulnya mau jadi apa, mau menghasilkan apa ya nanti dari prototipe ini akan dites gitu dan setelah melalui proses tes ya nanti ya akan lahir produk yang memang Anda buat. Jadi prototipe ini mencoba
menuangkan ide gitu dalam physical world. Jadi secara fisik itu seperti apa. Nah, ketika menuangkan prototipe ini banyak ya. Jadi caranya. Kemudian yang terakhir adalah tes. Jadi tes untuk mendapatkan masukan terhadap solusi yang sudah Anda tuangkan, ide-ide yang sudah Anda tuangkan ke dalam prototipe. Kemudian mulai mengidentifikasi perbaikan apa, feedback apa yang Anda tangkap, dan akhirnya ya Anda merefine point of view ya. Point of view ini ketika Anda menuangkan point of view, kalau nggak salah saya nanti disampaikan ya. Jadi oke deh, ya sudahlah, oke nggak apa-apa. Jadi point of view itu dibuat dengan cara Anda merumuskan kriteria. Jadi ketika Anda membuat point of view itu, Anda definisikan user yang mau Anda layani itu siapa, kebutuhan yang mau Anda penuhi itu seperti apa gitu ya, dan di akhir itu ada namanya surprisingly insight. Jadi ada solusi yang akan Anda dapatkan yang akan Anda buat yang tidak disangka oleh si pemilik masalah gitu. Oh, Anda menawarkan sesuatu yang barangkali itu di luar pemikiran. Itu ya disitulah sisi inovatif yang Anda tawarkan. Ya itu harus Anda baca lagi lah ya, karena itu sangat teknis bagaimana membuat point of view. Bahkan ada tahapannya, misalnya tahapannya itu Anda mencari tahu, mengidentifikasi lebih spesifik siapa sih user Anda atau klien Anda itu, kebutuhan mereka apa, kemudian nanti akan Anda berikan surprisingly insight-nya apa gitu. Dan nanti akan dihasilkan point of view statement Anda. Jadi rules dalam design thinking ya, ketika Anda menerapkan design thinking ini nggak boleh ada judgment, menilai dulu, jangan, dibebasin aja gitu ya. Anda boleh nanya apapun dan Anda harus penuh rasa kepenasarannya, be curious gitu. Kemudian Anda tangkap ada sebuah pola gitu ya di antara ide-ide itu barangkali ya di dalam diskusi nanti, dan kemampuan untuk mendengar. Jangan memperbanyak. Kalau Anda tengah menerapkan design thinking, itu kemampuan mendengarnya harus dipertajam gitu ya. Listen, really listen. Kemudian ini tadi yang saya ceritakan. Jadi IDEO ini perusahaan yang memang bisnisnya adalah research and development. Dia banyak menghasilkan produk, di mana produknya ini banyak berorientasi kepada customer ya. Bahkan dia itu sangat berorientasi pada psikologis dari manusia gitu ya. Jadi dalam rancang produk-produk inovatifnya itu dia memperhatikan sisi psikologisnya. Ya, orang kan tidak hanya fungsionalnya ya, tapi psikologisnya. Sisi psikologis itu apa sih gitu. Jadi non fungsional misalnya ada biasanya laki-laki kalau beli produk itu fungsi, kalau perempuan enggak, oh dari warna juga masuk gitu ya, oh saya mau beli handphone warnanya pink, itu sisi psikologis. Kalau fungsinya mah ya handphone di mana-mana sama gitu ya, oh enggak saya mau yang yang bisa masuk ke saku misalnya, ke dompet, sehingga nanti tidak harus dipegang misalnya. Alah handphone gitu ya, udah nggak apa-apa, tinggal mungkin itu ya yang fungsional. Oke, nah ini rules yang diterapkan oleh IDEO ini ketika dia menerapkan design thinking. Kalau Anda menjudge itu kalau ya defer judgment gitu ya, kemudian encourage wild idea. Jadi jangan cuma usulkan tuh ide-ide yang biasa, yang di luar kebiasaan dong gitu. Terus build on the idea of others.
kalau ada yang ngasih ide, kemudian Anda punya ide untuk melengkapinya, ya itu diperbolehkan. Gitu. Stay focused on the topic, be visual, one conversation at a time, go for quantity. Oke, jadi ya ini tips aja sih ya supaya